Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Jumat 10 November 2023. Saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, menanggalkan dan meninggalkan kedagingan kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tidak terkatakan kalau kita tidak berbuat dosa, walaupun kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita telah menjadi Kristen. Kita telah mengatakan bahwa kita telah lahir baru sebagai manusia yang masih hidup dan tinggal di dunia yang penuh dengan dosa ini. Masih ada potensi dosa yang mungkin saja masih kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kedagingan dalam diri kita masih lebih kuat dari roh yang ada dalam diri kita. Karena apa? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itulah firman Tuhan di nats yang lain. Dan hari ini kita boleh diingatkan oleh sapaan rohani bahwa kita diminta karena kita tahu. Kita tahu apa? Ini merupakan berita, ini merupakan informasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ketika Yesus disalibkan di kayu salib, Dia berkata, sudah selesai segala dosa pelanggaran kita ditebus oleh Kristus di kayu salib dengan tuntas. Darahnya yang tercurah tertikam di kayu salib telah menyucikan dosa dan pelanggaran kita. Itulah yang dilanjutkan oleh Paulus dalam nats ini, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena apa? Kristus telah menebus kita dan membawa kita dari hamba dosa kepada hamba Kristus, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagai orang berdosa yang telah ditebus, maka kita tidak perlu munafik dengan membenci orang berdosa. Sebagaimana yang dikatakan Mahatma Gandhi, bencilah dosa, sayangilah orang yang berdosa. Dan gereja harus menjadi bagian dari tempat persekutuan yang menampung orang berdosa, sehingga mereka tahu kemana mereka memohon pengampunan kepada Tuhan melalui gereja. Abigail Van Buren berkata, gereja adalah rumah sakit bagi orang-orang berdosa, bukan museum bagi orang-orang suci. Mari kita menjadi gereja yang menuntun orang-orang berdosa, sehingga mereka mendapat pengampunan dari Tuhan, dan kita juga dapat menanggalkan dosa-dosa kita, menanggalkan kedagingan kita, dan meninggalkannya dan menjadi baru di dalam Kristus. Mari jadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk meninggalkan dan menanggalkan dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi baru dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.